kalau rasa takut atau gagal untuk berbisnis, untuk menjadi UKM naik kelas, itu memang harus dilewati. Kalaupun sudah mencoba ternyata gagal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tentunya. proses yang memang mesti dijalani. Betul. Rasa takut itu harus dilewatin, gagalnya pun harus dilewatin untuk naik kelas. Luar biasa. Bagaimana tips dari Ibu untuk anak muda yang mulai berbisnis sejak kuliah? Apa yang diperlukan agar usaha dapat bertahan dan juga berkembang tentunya, seperti itu Ibu. Halo Sobat DEB, selamat datang kembali di podcast Alumni Insight, ruang berbagi perjalanan nyata dan pelajaran berharga bagi para teman-teman semua yang di luar sana, yang dimana podcast ini adalah podcast alumni Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi pelaku usaha maupun mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis, yaitu UMKM naik kelas dari lokal menuju pasar global. Saat ini banyak sekali UMKM memiliki produk yang berkualitas, tetapi tidak semuanya mampu berkembang hingga menembus pasar internasional. Lalu apa yang sebenarnya membedakan UMKM yang terus bertumbuh dengan yang jalan di tempat? Seperti itu Sobat DEB semuanya. Bersama saya, Burhan Fadil, dan juga narasumber alumni Departemen Ekonomika dan Bisnis kita hari ini, ada Ibu Vivi Diartana. Say hello Ibu Vivi. Halo Sobat DEB semua. Halo, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vivi ini memiliki pengalaman panjang dalam pemberdayaan UMKM. Mulai dari menjadi pelaku UMKM berbasis produk daur ulang, kemudian juga mengikuti berbagai pameran nasional maupun internasional ya Ibu Vivi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya benar banget. Kemudian menjadi kurator produk UMKM bersama Kementerian dan juga BUMN hingga membina UMKM agar mampu masuk ke pasar internasional. Luar biasa sekali Ibu Vivi. Masya Allah, amin. Masya Allah. Masih harus belajar juga. Iya, nanti semoga saya juga bisa menyusul seperti Ibu Vivi ya Bu. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Vivi di kampus tercinta Departemen Ekonomika dan Bisnis. Mas Fadil, senang banget bisa kembali di kampus kembali ya. Betul Ibu. Bersama Mas Fadil dan tentunya yang lain yang luar biasa, para pemuda-pemudi di DEB. Betul. Sobat DEB semuanya, tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Vivi yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman bersama kami hari ini. Seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah siap Ibu? Ya, insya Allah siap loh, harus Insya siap. Allah, Apalagi harus berbagi siap. Ya, berbagi biar yang muda-mudi ini juga pesat dalam berbisnis ya, tidak Betul. hanya di lokal, harus go internasional. Go internasional, luar biasa sekali. Dari tadi semangat Ibu Vivi ini sudah membara begitu Sobat DEB semuanya. Dan kebetulan Ibu hari ini baju kami abu-abu. Tidak sengaja ya Bu ya. Sudah berjodoh untuk bertemu. Iya, sudah ada chemistry-nya seperti itu ya Bu ya. Betul Semoga banget. nanti obrolan pada hari ini bisa lancar dan juga tentunya Sobat DEB semuanya mendapatkan insight yang begitu luar biasa. Manfaat dan tentu menjadikan semangat juga untuk lebih baik dan lebih maju. Betul sekali. Gimana Sobat DEB semuanya? Apakah sudah siap? Tentunya sudah siap ya Sobat DEB semuanya. Baik Ibu, kami langsung tanya saja kepada Ibu Vivi. Mungkin Ibu Vivi boleh diceritakan bagaimana awal perjalanan Ibu hingga akhirnya terjun ke dunia UMKM. Mungkin boleh diselipkan Ibu cerita saat dulu itu masih menjadi mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis. Diselipin sedikit ya sebagai mahasiswanya. Betul. Soalnya udah jauh banget. Iya, wajib Ibu. Wajib ya, namanya juga alumni. Iya. Oke, Mas Fadil, juga sobat semua saudara-saudara DEB. Saya seneng banget diundang, diajak di podcast ini. Dulu waktu mahasiswa memang sudah seneng Mas Fadil. Iya. Jadi untuk mencari tambahan ya, mencari tambahan untuk bisa berkreasi, dan saya itu di Waskita. Oh, Waskita. Waktu mahasiswa itu pernah di Waskita.
pernah juga di BNI itu sambil kuliah. Nah, setelah perjalanan itu diceritain aja udah selesai ya. Iya. Nah, pada saat saya pindah ke Jakarta, lalu saya mendapat pekerjaan. Pada saat pekerjaan saya memang sudah berbisnis. Sebenarnya bukan berbisnis yang besar, jadi masih sebagai bisa dibilang mencoba hobi gitu, dalam artian menjual, karena di keluarga saya ada kain dari Cirebon, Mas Fadil dulu tuh. Kain khas dari Cirebon. Kain khas Cirebon. Ya, di situ dibuat tas, dompet gitu, dan teman-teman kantor mungkin kan suka, kalau sekarang PO ya. Pre-order ya. Iya, pre-order. Jadi berdasar pre-order aja agar tidak banyak modal. Namanya juga baru mencoba merintis sebagai UKM itu awalnya. Dari perjalanan lalu saya bertemu Mas Fadil bersama sahabat yang memang chemistry-nya melengkapi. Kenapa saya bilang melengkapi? Saya itu lebih senang dalam mempromosikan, membawa produk teman-teman yang memang sudah ada kreasinya. Nah, teman-teman saya ini sudah berkarya, mempunyai ide, misalnya ya seperti yang dari kain itu, mungkin saya awal hanya tas atau dompet gitu ya Mas Fadil. Nah, setelah itu pada saat untuk promosi saya bisa, misalnya zaman dulu itu mungkin Facebook ya. Nah, dari situ sebenarnya saya tidak jualan. Saya itu foto misalnya sedang apa pakai itu gitu ya Mas Fadil. Live update gitu ya Bu ya. Iya, betul ya. Dari situ teman-teman dikira berjualan. Ya udah, karena ditanya, "Ih bagus ini," ya udah saya jual. Dari situ mulai ada teman-teman yang membuka bazar Mas Fadil. Ya kan, dari situ membuka bazar, saya diundang untuk ikut pameran gitu sobat. Pertama untuk awal saya mulai ikut pameran bazar di Jakarta. Jadi UKM pertama pada saat awal saya mengikuti pameran. Dan setelah saya ikut pameran, saya mempunyai anak yatim yang memang kreasinya bagus. Jadi, anak yatim. Iya, nah itu dari daur ulang Mas Fadil. Awalnya dari situ. Teman saya yang memang kreasinya lebih pintar, saya senang mempromosikan gitu. Ya, jadi betul. Kami melengkapi. Saling gitu. melengkapi seperti betul, itu ya Bu ya. Gitu. Nah dari situ daur ulang itu jadi kayak ember untuk tempat alat tulis di meja. Jadi saya pameran itu ada untuk UKM, dan sebelah sini dari hasil para anak yatim berkreasi. Luar biasa sekali. Gitu. Semangat Ibu Vivi mulai dari mahasiswa sudah menyambi-nyambi gitu ya Bu ya. Iya, senang banget. Menyambi kerja, kemudian juga berkreasi. Iya. Dan ternyata itu menjadi jalan Ibu Vivi. Betul. Sebagai pelaku UMKM yang sukses, bahkan bisa sampai internasional seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan juga mungkin ada berkahnya juga Ibu tadi ya, dari pemberdayaan dari teman-teman yatim. Iya, betul. Dan tentunya ide-ide dari manapun itu ditampung oleh Ibu Vivi seperti itu ya Bu ya. Betul banget Mas Fadil. Karena awalnya saya membina anak yatim ini adalah sebetulnya mensupport, saling melengkapi, ya kan? Karena dari UKM ini ada donasi, kita buka untuk kelas para anak yatim dan mengkreasikan daur ulang gitu. Kenapa? Karena daur ulang itu kan bahannya bisa nggak harus beli. Betul, bisa memanfaatkan yang ada. Betul, manfaat yang ada dari koran, dari bahan-bahan apa yang didaur ulang menjadi kreasi yang luar biasa. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya Sobat DEB semuanya. Dan tentunya saya ingin tanya lagi nih Bu, mengapa saat itu mengembangkan produk berbasis daur ulang? Kan tadi sudah beberapa diceritakan seperti itu ya Bu. Dan yang bikin saya bertanya-tanya lagi, apa yang membuat Ibu yakin dengan pilihan tersebut seperti itu? Kenapa harus daur ulang seperti itu Ibu? Iya. Kenapa daur ulang? Ya karena salah satunya adalah bahan itu pasti tentu banyak. Didapatkannya mudah. Ya kan? Dan untuk modalnya minim. Ya. Selain itu daur ulang itu memang keterampilannya itu tidak banyak. Tidak banyak dalam arti orang-orangnya spesial yang bisa mendaur ulang gitu ya. Jadi dan itu spesifiknya adalah pada saat pameran yang biasanya banyak bahan-bahan mentah seperti biasa, dan ini daur ulang adalah spesial Mas Fadil, dan biasanya banyak dicari dari teman-teman pembeli itu lokal atau internasional. Saya punya pengalaman nih waktu exhibition di Dubai. Jadi kami membuat daur ulang
itu ada sandal, ada sandal ya, lalu untuk buah itu semuanya dari bahan daur ulang. Dan di sana pada saat exhibition itu di luar ini kita ya, Masya Allah. Jadi ternyata ada owner hotel yang sangat interest sama produk itu. Produk sandal tadi ya, Bu? Iya, itu pengen beli sampai ribuan. Luar biasa sekali sobat Iya, ya. jadi kami pada saat ide itu membuat itu nggak berpikir akan ada yang beli. Kita membuat pokoknya persiapan daur ulang ini memang bagus ya, banyak digemari pada saat itu. Dan benar pada saat di Dubai ada owner hotel di sana, karena kan memang di sana mungkin seninya berbeda ya dengan negara lain, dan ingin, karena kreasinya itu daur ulang dengan tangan bukan dengan mesin, tidak bisa waktunya cepat ya, berbeda dengan yang udah ada dengan alat gitu. Betul, ya Mas Fadil ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah suatu tambahan ownernya ya kan. Jadi untuk memicu semangat gimana ya biar bisa menghasilkan banyak. Betul, pada saat itu. Tantangan seperti itu ya Bu ya. Tapi untuk produk yang daur ulang sandal itu tadi, apakah benar-benar direalisasikan Ibu? Karena mengingat itu pesanannya banyak sekali jumlahnya itu. Ya kami bertemu ya kan, lalu bertemu untuk merapatkan, lalu menceritakan kualitasnya itu tidak akan sama karena ownernya ingin sama kualitasnya, sedangkan itu kan dibuat dengan tangan. Tapi akhirnya karena ribuan pesannya tidak mungkin ya, apalagi kan itu sebenarnya sebagai promosi. Betul. Promosi, tapi terlepas dari itu nggak apa-apa, itu berarti sudah naik kelas ya kan, dan membeli tapi memang tidak dalam jumlah yang besar, dan akhirnya sebagai hiasan untuk di tiap kamar gitu, daur ulang gitu. Baik Ibu, mungkin selain dari daur ulang sandal, apalagi sih Bu biasanya bahan daur ulang yang biasanya dipakai seperti itu? Biasanya sih kayak koran ya Mas, koran gitu kan. Terus bungkus-bungkus itu Mas yang untuk cuci di rumah, rinso. Boleh ya nyebutin? Bungkus kan ada softener, softener gitu. Iya, itu bisa dibuat tas, bisa dibuat kap lampu gitu ya. Tentu kalau misalnya ada masih bentuk gambar-gambarnya akan ditutup ya, maksudnya dengan kreasi. Itu teman saya yang memang pandai mengolah sehingga bentuknya cantik. Gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Mungkin Sobat DEB semuanya kalau semisal pengen tahu nih Bu, produk-produk dari Ibu Vivi ini tuh melihatnya di mana? Apakah ada sosial medianya? Kami yang dulu itu untuk daur ulang memang sekarang komunitasnya sudah tidak ada, karena kan itu tahun 2010. Ya, baik. 2010 sampai terus akhirnya COVID ya kan. Produk UKM itu kan banyak sekali ya. Pasti inovasinya juga berjalan, karena kalau kita stuck hanya di satu produk, tidak maju, nanti akan ketinggalan juga ya kan. Sekali. Karena produk itu kan selalu berubah. Beradaptasi dengan zaman, dengan tahun, dengan generasi. Sekarang mungkin Gen Z ya. Gen Z, bahkan gitu. Sampai Gen Alpha Ibu sekarang. Iya, sudah ada ya. Jadi kalau untuk yang dulu-dulu kita memang sudah tidak ada komunitas untuk daur ulangnya ya. Tapi kalau untuk UKM-nya yang pengrajinnya masih ada di daerah Tangerang Selatan. Di daerah Tangerang Selatan. Iya, di daerah Tangerang Selatan, dan kami masih bisa misalnya ingin belajar atau apa. Nanti insya Allah saya bisa. Nanti bisa kontak saya kalau memang ingin belajar seperti apa sih gitu. Nanti beliau masih ada. Oke, Sobat DEB semuanya, mungkin yang ada di Tangerang Selatan atau mungkin yang sedang ada di Jakarta itu dekat ya Bu? Iya, Tangerang dekat. Selatan. Jakarta bisa tuh. Bisa. Nanti belajar bersama Ibu Vivi gitu teman-teman semuanya. Baik Ibu, di sini dalam perjalanan karir tentunya Ibu sering mendampingi UMKM atau mengikuti pameran di luar negeri, pameran internasional. Lalu pengalaman paling berkesan selama mendampingi pelaku usaha di Indonesia ini seperti apa Ibu? Pengalamannya ya waktu tadi yang salah satunya ya, tentu salah satunya yang di Dubai itu. Iya betul, di Dubai. Dan ada satu lagi dari Lombok. Dari Lombok. Dari Lombok itu teman saya membawa dari kerang.
Kerang, ya. Karena Dubai itu exhibitionnya itu 3 tahun sekali, Sobat DB. Oh, 3 tahun Iya, sekali. tapi seluruh dunia yang hadir. Jadi benar-benar stand kita di sana itu selalu dicari, Mas Fadil. Di mana Indonesia? Karena mereka tahu kalau dari Indonesia itu pasti bagus-bagus ya, lalu nggak seperti pasaran gitu. Nilainya istilahnya itu produk-produknya tinggi gitu. Betul sekali. Seperti waktu kemarin barengan kami itu ada dari Jati juga, lalu kalau saya membawa teman itu kerang. Jadi kerang itu botol sampo. Itu Botol dari sampo kerang. dari kerang. Wah, luar Dari biasa sekali tuh. Iya. Pasti cantik dan juga Cantik, Masya Allah. menarik dari Iya. wisatawan Betul ataupun banget, itu disukai banget. Nggak Disukai. cuma dari warga Dubai, tapi juga internasional. internasional, Ya, para seluruh dunia, asing. Sobat Betul. DB semuanya. Iya, 3 tahun sekali dan itu momen banget ya, Bu. betul. Kalau tidak ikut juga, wah, Iya. itu rugi sekali. Iya, dan untuk ikut itu memang dikurasi ya. Oh, ada kurasi, betul, ada syaratnya. Betul, ada banget. Jadi saat itu yang lolos itu produknya adalah kurang lebih 4. Oh, 4. 4 ya, salah satunya tadi yang daur ulang itu, lalu kerang, lalu batik ya. Lah, itu karena yang mengirimkan kami berdua saat itu tim dari UKM Jakarta, itu dari kementerian, Mas Fadil, Kementerian Pariwisata dan UKM. Gitu. Nah, di situ waktu kami cerita lucu, Mas Fadil ya, Iya, boleh Ibu. Waktu kami berangkat itu kita overweight. Oke. Jadi sampai harus nambah bagasi karena ternyata beli koper lagi. Iya, terlalu banyak yang dibawa. Tapi alhamdulillah dengan overweight itu barangnya kita habis. Luar biasa. Dari Lombok yang kita bawa, jadi banyak kosong. Jadi mesti diisi apa? Oleh-oleh dari Dubai. Tapi enggak, karena kan sayang, karena itu kan adalah penghasilan untuk UKM. Betul ya. Sekali. Jadi enggak apa-apa, koper kosong kita tinggal aja. Oh iya. Jadi yang bersyukur itu pengalaman seru banget, overweight, tapi kopernya setelah pulang kita kosong. Hanya Luar beberapa biasa. yang bawa. Itu sesuatu yang tidak bisa bahagia banget walaupun bukan buatan saya. Betul. Bukan dari hasil kreasi saya, tapi dengan begitu kan UKM semakin percaya, betul, semakin maju dan semakin idenya, kreasinya, karyanya lebih matang dan lebih mantap. Luar biasa sekali Sobat DB semuanya. Baik Ibu, kalau tadi ada cerita yang paling berkesan, mungkin adakah Bu cerita yang mungkin hal ini sempat membuat down waktu itu, seperti itu, yang tentunya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi Sobat DB semuanya. Mungkin nanti ketika Sobat DB ingin memulai UMKM dan ternyata mengalami masa-masa yang membuat down seperti itu Ibu. Down atau stuck mungkin ya. Mungkin down atau stuck. Oke. Pernah, contohnya waktu saya akan exhibition ke Detroit ya. Detroit itu ISNA. Saat itu ISNA juga salah satu exhibition 2 tahun sekali yang diadakan. Itu seluruh luar negeri ya yang mau ikut, tapi Islamic South or North America. Ya, jadi di sana dipilih produk-produk yang tidak boleh ada dari hewan. Ya, seperti itu. Jadi intinya tidak boleh melanggar peraturan yang ada di ISNA. Nah, saat itu saya mau berangkat, itu UKM yang mengajukan dan dikurasi sangat sedikit karena memang berat. Nah, di situ saya sempat bagaimana agar bisa tetap berangkat, tetapi bisa menghasilkan. Itu benar-benar saya ini ya membuat, aduh gimana? Harus gimana? Ya? Itu benar-benar membuat UKM lain pun mau maju nggak berani karena tidak peraturan-peraturan yang ada dia masuk ke dalam situ ya. Nah, akhirnya saya kan sayang bagasi yang ada kosong gitu. Nah, itu salah satu maju mundurnya Mas Fadil. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bertemu dengan UKM, justru malah UKM dari mana Mas Fadil? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Dekat ya Ibu berarti? Dekat. Tanah Abang itu kan UKM-nya juga grosir ya. Karena saya membawa, waduh masih kurang nih, karena kan yang masuk kurasi berapa, tapi yang ini mengundurkan diri karena ada satu aturan dia tidak lolos itu. Akhirnya saya harus menemukan jalan keluar. Kalau enggak kan
yang sudah di depan mau go internasional di ISNA, kasihan ya UKM. Kasihan, Iya. eman-eman ya Bu. Iya, itu kan takut juga dagdikduk gitu ya. Iya. Dalam artian pikiran dan hati itu pertanggungjawabannya ya Mas Betul. Fadil. Akhirnya alhamdulillah bertemu UKM dari Tanah Abang, dan pada saat exhibition ISNA itu ternyata banyak bule yang menyenangi produk itu. Luar biasa. Jadi nggak usah takut mau misalnya di awal ada gagal atau aduh kok idenya nggak bisa ya, datang aja ke pameran, atau mungkin bisa sekarang kan digital gampang ya, mudah. Nggak apa-apa, pokoknya kepoin deh gitu. Pasti nanti dapat ide. Pastinya. Gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba seperti itu ya Bu ya. Karena takut atau rasa takut atau gagal untuk berbisnis, untuk menjadi UKM naik kelas, itu memang harus dilewati. Betul. Nah seperti itu mungkin ya Sobat DEB semuanya, agar mungkin UMKM itu bisa naik kelas, jadi jangan takut untuk mencoba seperti Betul itu dong. ya. Iya. Iya, jangan takut, karena kalau takut nanti ya belum bisa mencoba, belum tahu fakta Hasilnya, lapangannya. betul. Seperti itu juga ya Bu. Kalaupun sudah mencoba ternyata gagal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tentunya. proses yang memang mesti dijalanin. Betul. Rasa takut itu harus dilewatin, gagalnya pun harus dilewatin untuk naik kelas. Luar biasa. Seperti itu Sobat DEB semuanya. Jangan takut gagal. Baik, untuk selanjutnya, untuk menurut Ibu, apa perbedaan karakter pasar Indonesia dengan pasar internasional yang perlu dipahami oleh pelaku UMKM seperti itu Ibu? Karena kan dari tadi kami sempat membahas mengenai pasar di Indonesia, kemudian juga pasar internasional saat pameran di luar negeri, seperti itu Ibu. Pasti tentu ada perbedaan ya. Ada banget. Jadi selama saya berpengalaman, alhamdulillah ya, di beberapa negara seperti di Detroit, di Los Angeles, di Jepang, dan di Dubai, saat itu memang perbedaannya adalah UKM atau pembisnis di sana, mungkin di sana bukan sebutannya UKM ya, tapi pembisnis di sana tuh salah satunya adalah dia tuh harus fighter itu yang penting itu, dan nggak usah ide-idenya itu dijalanin aja ya, seperti tadi saya ungkapkan Mas Fadil, nggak usah takut, coba aja idenya, karena kita harus tahu pasar kita, ya kan. Di internasional pun seperti itu. Yang bagus adalah di internasional tidak terlalu panjang untuk aturan-aturannya itu, jadi untuk kurasinya mungkin lebih cepat. Dan pebisnis sudah tahu, yang ini tidak boleh, dia tidak akan ambil gitu. Nah, di Indonesia tuh UKM banyak banget, luar biasa ya Mas Fadil. Nah, sayangnya para teman-teman UKM ini kalau untuk maju tuh masih ragu-ragu. Masih ragu. Iya, jadi kalau misalnya ada BPOM gratis, ikut aja maju, nanti tahu apa kekurangannya, apa yang masih diperbaiki, kan seperti itu. Jadi atau misalnya ada halal, syaratnya apa? Ikutin aja seperti itu. Jadi itu apa ketentuan-ketentuan dari UKM, jalanin, nggak apa-apa. Karena kalau di Go Internasional kan memang harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, sehingga akan bagus packagingnya, akan bagus rasanya kalau dalam makanan, dan kalau bentuknya art atau apapun indah, jahitannya rapi. Itu seperti itu sih perbedaan UKM lokal dengan internasional, itu kedetailannya memang mesti serius gitu, Mas Fadil. Baik, tentunya di sini untuk pelaku UMKM yang ada di sekitar ataupun di sekitar Sobat DEB semuanya, jadi jangan takut untuk mencoba mungkin sertifikasi seperti itu. Kemudian juga jangan lupa terus untuk update bagaimana mengenai UMKM yang ada di Indonesia, sehingga dari hal itu tentunya nantinya UMKM akan bisa lebih maju. Seperti kalau mungkin di luar negeri itu nyebutnya small medium enterprise, seperti itu ya Bu ya. Baik, kemudian dari sini ketika mengikuti pameran internasional tadi atau merambah ke kancah internasional Ibu, aspek apa yang paling pertama Ibu nilai dari sebuah produk seperti itu? Terutama tentu pada saat pertama adalah dari mata ya. Visual. Dari visual gitu. Nanti setelah itu kita lihat dalamnya. Kalau suatu tas, jadi ada perbedaan Mas Fadil antara Amerika dengan Eropa. Jadi kalau tas di Amerika itu tidak akan terlalu dilihat detail, jahitannya, rapihnya, tapi dari harga. Karena apa? Karena di Amerika itu mereka sudah punya brand.
punya brand. Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali brand ya. Nah, kalau harganya itu tidak tinggi dan menurut warga sana bagus, dia suka beli. Tetapi kalau suka terus harganya tinggi, akan lebih baik beli brandnya sendiri. Oke. Gitu. Jadi kita itu juga harus cinta dengan produk Indonesia. Harus bangga dengan lokal, ya kan? Harus gitu. Karena banyak banget kan branding-branding UKM kita juga keren, bagus gitu. Betul sekali. Nah, Sobat DEB, mungkin ketika nanti Sobat DEB menjalankan sebuah UMKM dan ternyata produknya bisa hype, bisa membludak seperti itu, harapannya bisa mengalahkan brand-brand yang ada di luar sana. Malah amin, harus yakin. Harus yakin. Nggak boleh ragu. Betul, kita luar biasa kok UKM-nya. Udah bisa go internasional, sudah banyak dikenal di negara luaran sana. Kalau produk Indonesia keren dan bagus, harus berani mencoba. Betul sekali. Nah, mungkin ada lagi Bu, ini untuk tips teman-teman yang ada di luar sana, pelaku UMKM maupun Sobat DEB semuanya. Di sini kan banyak UMKM yang memiliki produk yang bagus, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari situ UMKM itu sulit berkembang. Apa penyebab paling umum yang Ibu temui? Selain dari takut mencoba, kemudian mungkin ketika ada sertifikasi itu kurang mengikuti, seperti itu Ibu. Biasanya masalah modal. Itu ya, memang tidak jauh dengan modal. UKM yang mau maju itu harus berani modalnya itu dikeluarkan untuk sebagai promosi. Saya boleh keluarkan contoh ya Mas Boleh Fadil? Sekali. Oke. Baik. Ini hanya sebagai contoh. Ini makanan khas, kelihatan nggak ya? Makanan khas dari Wonogiri. Ya, makanan khas Wonogiri. Nah, ini kan gambarnya rame ya. Betul. Rame sekali. Kalau di lokal mungkin membuat pembeli menarik. Iya. Tapi ini tidak masuk go internasional. Oke. Dari packaging pertama kalau dilihat kurasi ini langsung tereliminasi. Maaf ya, yang ini sebagai contoh aja. Kalau di sana hanya sebagai contoh, jadi untuk masukan aja. Jadi seperti ini packaging yang utama Mas. Ya, nanti setelah untuk packaging luar nanti baru dibuka dalam rasanya. Karena kan kita belum tahu rasanya. Iya, gitu. Belum tahu. Ya, ini contoh untuk teman-teman di sana kalau mau mulai bisnis dengan packaging, perhatikan betul untuk idenya. Nggak perlu rame, tapi di sini poinnya apa? Ya, karena kalau di internasional yang dilihat adalah warna klasik, nggak terlalu banyak macam-macam. Tapi misalnya ada bahannya apa, itu yang penting. Ingredientsnya itu kalau makanan. Kalau yang lain-lain ya lebih detailnya rapi ya dan beda gitu. Itu sih contoh seperti itu. Jadi UKM Indonesia semangat dong. Jangan takut akan modal karena bisa ada hitungan banyak tim-tim yang bisa membantu dalam pemodalan untuk promosi, pemodalan untuk bahan baku seperti itu. Karena kalau mau naik kelas, mau promosi go internasional, mau dikenal internasional, harus berani juga dalam modal. Betul. Jadi awal itu modal sangat penting ya Sobat DEB semua dan juga mungkin pelaku UMKM di luar sana. Dan tentunya untuk awal itu modal sangat penting untuk promosi. Dan juga di sini mungkin pelaku UMKM ataupun Sobat DEB semua jangan takut karena ada pihak-pihak yang bisa membantu ya Bu ya terkait dengan UMKM. Mungkin bisa disebutkan Ibu pihak yang bisa membantu itu biasanya apa aja seperti itu? Iya, kalau biasanya di kami itu ada tim, jadi ada namanya Rumah UKM di Jakarta, Rumah UKM. Di situ nanti ada tim pemodalan dalam arti pemodalan apa? Harus pinjam. Jadi punya berapa nanti ini yang untuk modal promosi, ini untuk bahan baku. Prioritasnya yang mana dulu gitu. Jadi nanti akan diberikan masukan-masukan yang memang menurut UKM ingin majunya stepnya seberapa. Jadi itu bisa kok ada jalan keluarnya. Berapapun modalnya nanti ada jalannya ya Bu ya. Dikonsultasikan terlebih dahulu yang kami di Jakarta ada Rumah UKM, komunitas teman-teman UKM. Bahkan ada di sana itu ada toko-tokonya gitu ya di sana di Jakarta banyak. Tentu di Jogja juga banyak ya. Saya kurang tahu ada, tentu pasti ada. Jadi
Tidak perlu takut teman-teman yang masih muda-muda ini, mahasiswa mulailah dari muda. Cari ide apa ya yang kira-kira nanti untuk kedepannya bisa maju sebagai pembisnis yang luar biasa. Betul, mungkin ketika di pemerintahan itu juga ada dari dinas koperasi, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM maupun sobat DEB semuanya seperti itu. Betul. Nah mungkin seperti ini Bu. Kami tadi sudah membahas mengenai UMKM yang ada di Indonesia, internasional, dan tentunya saat ini harus membahas UMKM yang mungkin sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh teman-teman sobat DEB semuanya. Di sini tentunya kami sebagai mahasiswa semangat dong Ibu untuk berjualan. Bahkan di mata kuliah kami itu ada kewirausahaan. Iya, nah betul, seperti betul. itu. Nah, bagaimana tips dari Ibu untuk anak muda yang mulai berbisnis sejak kuliah? Apa yang diperlukan agar usaha dapat bertahan dan juga berkembang tentunya seperti itu Ibu? Kalau menurut saya pasti teman-teman para muda-mudi ini udah paham tentang viral ya, produk viral. Itu yang namanya viral kan tentu hanya sebentar ya, tapi bisa paham apa sih yang dibutuhkan dalam waktu lama, tetapi inovasinya mengikuti keviralan itu, gitu Mas Fadil. Dan yang utama adalah untuk ketahanan itu inovasinya tuh terus dirubah biar bisa bertahan, nggak hanya viral lalu udah selesai gitu. Tapi nggak apa-apa, ikutin apa yang dibutuhkan para pembeli yang memang mau dibeli agar bisa bertahan, karena butuhnya setelah perpanjangan kan juga berbeda ya Mas Fadil. Itu yang penting. Oke, jadi selain mengikuti viral dari media sosial maupun dunia maya, tapi juga teman-teman juga harus tetap adaptasi seperti itu ya Bu ya. Sama promosi ya. Promosi. Dan sekarang kan udah digital. Digital betul. Mudah sekali ya. Kalau di Jogja mungkin namanya getuk tular. Getok tular. Getuk tular itu lebih cepat dibandingkan sosmed ya. Ketemu temennya, iku enak loh, enak tenan sambil ngopi, iya, gitu ya, saya Bu, ya? iku enak, wis coba aja. Seperti itu. Baik Ibu, kemudian untuk anak-anak muda ini juga yang harus dimiliki, terutama kaitannya dengan keterampilan. Keterampilan apa yang paling penting dan harus dimiliki generasi muda agar mampu menjadi entrepreneur yang tangguh? Mungkin tadi sudah disebutkan salah satunya adalah promosi. Mungkin ada lagi Bu yang agar anak-anak muda ini tuh semangat dan juga paham seperti itu. Berani mencari tahu, atau lebih tepatnya berani bertanya. Berani bertanya yang sudah berpengalaman. Jadi jangan malu gitu. Kalau untuk berbisnis, untuk memulai tentu ada contohnya. Tak bertanya, itu keterampilannya apa ya? Udah, nggak harus pinter-pinter ngomong, tapi bertanya. Jadi tahu apa sih sebenarnya yang harus disiapkan. Bagaimana ketika nanti UMKM ini sedang mengalami pasang surut seperti itu. Betul banget. Itu akan lebih mudah agar lebih matang dalam melangkah mengambil. Misalnya saya pengen bisnis apa ya? Oh, cari tahu kan? Gitu. Itu aja sih. Kalau menurut saya anak-anak muda sekarang udah luar biasa deh. Untuk keterampilan sekarang digital lebih mudah mencari informasi. Lebih mudah dan lebih gampang untuk di-track, kemudian untuk dijualnya pun nggak harus offline, bahkan bisa online. Seperti itu ya Ibu ya? Iya. Luar biasa. Baik, mungkin terakhir nih Ibu ya. Boleh dong. Apa pesan Ibu untuk teman-teman mahasiswa utamanya yang masih ragu memulai usaha karena takut gagal? Walaupun tadi udah diperingatin jangan takut gagal, tapi mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada teman-teman sobat DEB maupun pelaku UMKM di luar sana. Iya. Yang penting dari muda mau mencoba hal baru. Ya, tadi yang sudah disebutin Mas Fadil, jangan takut gagal, jangan takut salah, karena itu adalah pembelajaran, dan yang utama untuk memulai dari modal yang ada dulu. Nggak apa-apa, jalanin, dicoba, lalu promosikan kepada teman terdekat, keluarga, nanti biar getuk tular. Itu aja. Betul.
getok tular, ingat ya teman-teman. Jadi itu penting banget selain media sosial, tapi mulut ke mulut itu juga ternyata penting seperti itu untuk menyebarkan informasi dari mungkin usaha yang sudah dibangun teman-teman, kemudian juga apapun yang sudah teman-teman laksanakan di luar sana. Dari hobi teman-teman semua. Hobinya apa? Yang hobi masak, ya udah jual aja. Hobi masak apa? Itu. Yang hobinya di web-web, bisa membuat dong, web juga. Betul. Ayo kene, sapa sing UKM tak gawe ke web. Ya, betul sekali. Kolaborasi seperti itu ya Bu ya. Luar biasa. Ya kan? Penting banget itu kolaborasi juga teman-teman mungkin yang ada di luar sana, Sobat DEB maupun pelaku MKM, adanya kolaborasi, kemudian jangan takut bertanya. Promosi itu sangat-sangat penting, apalagi saat ini sudah serba mudah, serba digital, manfaatkan. Jadi jangan diam, harus bergerak, harus terus mencari celah-celah apa yang kita harus berkarya, seperti itu, harus berkarya dan berinovasi seperti itu ya Ibu ya. Betul Mas Adil. Baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Vivi tentunya. Sama-sama. Terima kasih sekali. Luar biasa. Semangatnya ini loh teman-teman semuanya harus dicontoh ya. Jangan sampai Sobat DEB atau pelaku UMKM di sana tidak semangat seperti Ibu Vivi. Biar kita awet muda. Betul. Seperti Mas Adil. Nanti kalau di luar seperti mahasiswa juga. Iya, tapi saya juga masih muda Ibu loh. Oh iya ya. Masih muda seperti itu. Mahasiswa dong, masih iya, muda. Tentunya terima kasih Ibu Vivi atas pengalaman yang sangat berharga hari ini. Dari perbincangan pada hari ini, kita belajar bahwasanya UMKM naik kelas bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tapi juga membangun kualitas produk, kemudian beradaptasi dengan perubahan digitalisasi maupun perubahan zaman pada saat ini, kemudian juga memperkuat branding dan juga memahami kebutuhan pasar serta memiliki keberanian untuk terus belajar dan berkembang hingga mampu bersaing di tingkat global. Ini udah dirangkum jelas simpel Mas. Seperti itu teman-teman Sobat DEB semua dan juga pelaku UMKM di luar sana. Jangan takut untuk terus mencari, untuk terus mengembangkan ide-ide teman semuanya. Semoga episode kali ini ya Ibu ya dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman di luar sana bahwa peluang membawa produk Indonesia ke pasar dunia itu selalu terbuka bagi mereka yang terus berinovasi dan juga konsisten tentunya dalam meningkatkan kualitas usahanya. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga untuk teman-teman Sobat DEB, pelaku UMKM yang menonton podcast kali ini dapat bersaing di tingkat global dan dapat sukses seperti itu ya Bu ya. Harus dong. Kalau memang ada teman-teman yang ingin bertanya konsultasi atau ini silahkan ya, nanti bisa hubungi Mas Fadil. Nanti Mas Fadil bisa meneruskan kepada saya. Seperti itu. Semoga juga dapat berkesempatan bertemu dengan Ibu Vivi, sosok yang luar biasa hebat ini. Seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya Burhan Fadil pamit undur diri dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ibu Vivi. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih banyak seperti itu untuk hari ini podcastnya. Betul. Nantikan terus episode podcast Alumni Insight berikutnya dengan perjalanan nyata dan juga tentunya pelajaran berharga dari alumni inspiratif berikutnya. Mungkin bisa sampaikan bersama-sama Ibu di kamera. Sampai jumpa. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.